Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Setiawati SPD dari SMP Negeri 3 Longkali. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis lembaga sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan adanya lembaga sosial, di mana interaksi sosial dapat terjadi di dalamnya. Pasti kamu juga sudah tahu kan, kalau manusia selalu membutuhkan peran dari manusia lainnya. Contohnya, waktu kamu masih balita, kamu butuh peran keluarga dalam membantumu mengerti norma dan bahasa. Kamu butuh ayah dan bunda untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kamu butuh mereka untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kamu. Ketika mulai memasuki umur 6 tahun, kamu mulai memasuki lembaga pendidikan atau biasa disebut sekolah. Kenapa kamu dimasukkan ke dalam sekolah? Karena sekolah dianggap mampu membantumu untuk mengenal lebih luas lagi ilmu pengetahuan. Dapat membantumu membentuk karakter, juga dianggap mampu membantu kamu menemukan bakat dan cita-cita. Baik keluarga maupun sekolah adalah bentuk dari lembaga sosial. Terus kamu tahu nggak kenapa disebut sebagai lembaga sosial? Memangnya lembaga sosial itu seperti apa sih? Menurut Kunchara Ningrat, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Masing-masing lembaga sosial dibentuk atas dasar fungsi dan tujuan yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Nah, berikut ini adalah macam-macam lembaga sosial yang bisa kalian pahami. 1. Lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya, aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil. Beberapa fungsi dari lembaga keluarga adalah fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi pemberian status. 2. Lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Beberapa fungsi lembaga agama adalah 1. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. 2. Merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah
untuk menghindari perilaku menyimpang, seperti membunuh. 3. Memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Contoh dari lembaga ekonomi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan perusahaan. Beberapa fungsi dari lembaga ekonomi adalah: 1. Lembaga ekonomi memberi pedoman pertukaran barang. 2. Lembaga ekonomi memberi pedoman tentang ketenagakerjaan. 3. Lembaga ekonomi memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku. 4. Lembaga ekonomi memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. 4. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Jenis-jenis pendidikan adalah: 1. Pendidikan formal, yakni lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal adalah sekolah. 2. Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan pelengkap bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti kursus ataupun bimbingan belajar. 3. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan tidak resmi seperti keluarga. Beberapa fungsi lembaga pendidikan adalah: 1. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan. 2. Mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. 3. Mengembangkan cara berpikir rasional. 4. Sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar. 5. Lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan negara. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Fungsi lembaga politik adalah: 1. Lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. 2. Lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi. 3. Menyelenggarakan pelayanan. Oke, demikian penjelasan tentang jenis-jenis lembaga sosial serta fungsi dari kelima lembaga sosial tersebut. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.